Selamat pagi, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, tidak jarang orang percaya terjebak di tengah-tengah orang yang tidak mau membuka hati dan pikiran pada kebenaran. Renungan ini diberi judul Bahaya Fitnah. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Salah satu hal yang membuat pelayanan Nabi Yeremia terasa berat adalah tudingan-tudingan kosong dan palsu dari beberapa orang Israel. Yeremia dituduh melecehkan Bait Allah, merendahkan bangsa Israel, dan dianggap tidak menyampaikan kebenaran. Sedihnya, Pak Raja, para pembesar, dan rakyat kerajaan Yehuda waktu itu malah menganggap nubuat dan peringatan Yeremia sebagai pernyataan palsu. Kalau ada orang yang menuduh kita berbohong, tapi orang-orang penting dan orang-orang terdekat kita percaya, tentu beban kita terasa lebih ringan. Tapi yang terjadi dengan Yeremia adalah sebaliknya. Dia menanggung beban mental yang berat karena orang-orang yang diharapkan bisa mengambil kebijakan sesuai kehendak Allah ternyata memilih berseberangan dengan dirinya. Amsal 18 ayat 8 dari Bahasa Indonesia masa kini, pernyataannya sebagai berikut. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Sebuah pernyataan bahwa lebih banyak orang yang menelan langsung perkataan yang ingin didengar, bukan perkataan berisi kebenaran. Sebab sebelum mendengar apa yang disampaikan, pendengar itu sudah memilih untuk tidak percaya. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia juga. Dan banyak dialami anak-anak Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan di masa kini. Saudara, ada orang-orang yang dijelaskan berulang kali tapi keputusannya kembali ke masalah semula. Mereka bukan tidak mengerti tapi tidak mau mengambil posisi bersama kita. Hal itu karena mereka memilih mendengar apa yang lebih terasa nyaman didengar. Amsal 18 ayat 8 berdasarkan firman Allah yang hidup, desas-desus merupakan santapan sedap yang dimakan orang dengan lahap. Saudara, Salomo mengarahkan kita supaya berhati-hati menghadapi orang-orang seperti itu. Mereka sepintas bisa dilihat sebagai teman, tapi seperti nabi palsu di zaman Yeremia, mereka juga menutup diri kepada kebenaran. Sebab apa yang dikatakan dengan tidak jujur, fitnah, gosip, lebih mudah diterima dan diserap orang lain dibanding menyatakan kebenaran dan mendengar kebenaran. Versi Alkitab yang terbuka dari Amsal 18 ayat 8 adalah perkataan pemfitnah seperti potongan makanan yang ditelan dengan rakus. Makanan itu langsung turun ke bagian terdalam tubuh. Panggilan bagi kita pagi ini, mari membatasi diri terhadap orang-orang yang menyesatkan. Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya saling mengasihi, bukan menggosipi, sehingga orang lain bisa melihat kita sebagai murid-muridnya. Mari berteman dengan orang-orang yang membuat kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan, bukan dalam kesesatan dan penyangkalan iman. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.